Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Selamat beristirahat bagi yang beristirahat, selamat beraktivitas bagi yang beraktivitas. Semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala bentuk urusan aktivitas keseharian kita, tentunya di bidang profesi kita masing-masing. Juga kita selalu diberikan rezeki yang berlimpah, dihindarkan dari segala mara bahaya, diri kita, saudara kita, kerabat kita, keluarga kita, teman-teman kita, tetangga-tetangga kita. Amin ya Allah, amin ya robbal alamin. Juga tak lupa saya ucapkan minal aidin wal faidin. Alhamdulillah, sekarang kita sudah memasuki hari kedua menjalankan ibadah puasa Ramadan 1446 Hijriah. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang melaksanakan ibadah puasa. Kali ini Andika mohon maaf sebelumnya karena kemarin Andika pernah atau menayangkan video shot akan segera tayang video perakitan mesin K3 VE Avanza ya. Tapi ternyata masih belum bisa kita tayangkan karena banyak sekali kendala-kendala yang harus kita perbaiki guys ya. Karena kebetulan mobil ini juga hasil dari malpraktek, udah 2 kali bongkar. Nah, kita sempat kebingungan juga kenapa kita kebingungan. Kita lagi cek setting kruk as juga, kita menemukan masalah atau trouble, jadi agak seret atau macet ya. Padahal metal sudah kita belikan yang baru, kemudian si crankshaft sudah kita ukur, metal pun sudah 2 jenis kita coba ya. Karena untuk tipe engine K3 VE ini, untuk yang tahun 2007 ke bawah itu si metal duduknya itu ada telinganya guys ya. Nah, di situ mulai dihilangkan, dari 2007 ke atas itu mulai polos ya, jadi bingung. Nah, kenapa bisa dihilangkan kita nggak tahu. Tapi kalau misalkan kebingungan, kita cari yang polos, yang nggak ada telinganya. Untuk tahun 2007 ke atas itu bisa menggunakan metal Grand Max 1,5 guys. Jadi nggak usah bingung ya, nggak usah bingung itu guys. Nah, ini kenapa kita cancel. Untuk part-partnya sih udah pada bersih alhamdulillah ya, udah bersih semua, tinggal perakitan. Tapi kan kalau misalkan ujungnya nanti ada kendala atau penyakit kan berabe juga, kasihan ke owner ya. Jadi kita mending pelan-pelan, kita analisa dengan baik, dengan cermat. Nah, ini kan setelah kita cek, kita cuci bersih, ternyata kita menemukan kejanggalan yang sangat luar biasa guys ya. Apa itu guys? Nah, ini guys, jadi ternyata si short block ini atau blok mesin ini udah bekas bolong ya, bekas bolong ya. Ini karena apa guys? Karena pernah patah stang seher atau lepas si baut konrod ya. Nah, itu bisa terjadi karena kecerobohan mekanik, pemasangan baut konrod yang tidak sesuai dengan speknya, terlalu kencang, kemudian patah. Terlalu kendor juga bisa lepas di dalam, kemudian nendang ke blok mesin. Nah, itu guys ya. Jadi kerja itu kita nggak boleh terlalu riang juga, terlalu senang nggak boleh, apalagi lagi galau ya. Menurut saya sedang-sedang aja sih guys ya, sedang-sedang aja kita melakukan pekerjaan itu kan harus sesuai dengan profesi di bidang kita ya. Bidang kita apa, profesi kita itu apa, nah itu harus dengan ilmunya. Nah, kalau kita misalkan kerja nggak ada ilmunya atau segala sesuatu juga, pekerjaan itu akan berantakan, hancur. Itu guys maksudnya ya. Jadi tolong, mohon teman-teman yang satu profesi dengan saya, mohon kita belajar bareng-bareng. Ya kan, banyak teman-teman kita, suhu-suhu kita tukar pikiran, sharing, tukar pendapat. Nggak ada salahnya. Gak ada salahnya, sama-sama kita belajar dari nol. Kenapa? Karena kerjaan itu kan kita yang rasakan, kita yang dirikan juga.
berhasil atau tidaknya kan dari kitanya sendiri. Sukses atau tidaknya itu kan dari kitanya sendiri. Kita yang menciptakan, kita yang membuat pekerjaan itu menjadi bagus, kita yang membuat pekerjaan itu menjadi jelek dan sebagainya, itu gimana kitanya, guys, ya. Gitu loh. Jadi istilahnya, kalau misalkan kalian mau jadi mekanik profesional handal, cari teman yang seprofesi, yang lebih profesional, yang lebih tahu, yang lebih menguasai. Nah, itu harus kita ambil loh. Harus kita ambil pendapatnya, kemudian ilmu-ilmunya juga harus kita ambil, karena kan nyuri ilmu itu nggak dosa, guys, ya. Satu hal, ya, perbuatan curi menyuri yang tidak berdosa itu nyuri ilmu, guys. Nyuri ilmu, ya, karena ilmu itu kan wajib untuk diamalkan, dan seseorang yang berilmu nggak diamalkan dosa juga, guys. Gitu, guys, ya. Jadi kerja itu tetap kita harus utamakan prosedural kerja, ilmunya seperti apa harus kita tahu. Nah, ini seperti ini kan saya bulan ini 1 bulan ini udah 2 kali nemuin penyakit mobil hasil praktek orang lain. Itu kan konyol, ya kan. Tapi nggak tahu kalau di daerah kalian sih, nggak tahu ya. Ini di daerah saya, khususnya di daerah saya, kita nggak berbicara luas ya, kok sampai 2 kali gitu loh. Dalam 1 bulan ini kita menemukan kasus yang sama. Yang pertama di Grand Max 1,5, yang kedua di Avanza 1.3 tipe engine K3 VE. Nah, ini yang parah itu si Grand Max ya, sampai 1 bulan ternyata dia itu gejala overheatingnya tidak ketemu-ketemu. Kemudian 1 bulan gejala overheatingnya kan nggak ketemu-ketemu ceritanya, guys, ya. Sampai pusing si owner, bongkar pasang sampai 3 kali, baut-baut pun tertukar. Kemudian trouble kasus tak kunjung sembuh. Nah, itu kan parah, sampai akhirnya si mesinnya juga ikut ngelotok, rusak, karena kan sering overheating. Itu kan salah satu penyebab si engine itu menjadi rusak, ya, bungkat atau ambrol gitu, guys. Jadi ya kerja itu kan harus sekali kita mengikuti tata caranya gimana, terus ilmunya itu seperti apa. Itu kan ada aturan-aturannya, kan ada tekniknya juga. Kita yang punya skill, kita yang punya kemampuan, kalau misalkan diri kita belum merasa mampu, ya jangan dilakukan, jangan dipaksakan. Ya seminim-minimnya kita itu harus bisa meyakinkan diri kita sendiri sebelum kita meyakinkan ke orang lain. Itu loh, ya. Jadi jangan asal ngawur, bisa, mampu, tapi ternyata kayak gini ya. Ini berbicara di pengalaman kita ya. 1 bulan ini kita nemuin mobil yang masuk ke bengkel kita itu hasil malpraktek sampai 2 unit ya. Daihatsu Grand Max sama Avanza. Nah, ini nggak boleh sampai terjadi lagi. Jadi jangan malu bertanya, jangan sombong, karena cari ilmu itu nggak ada batas waktunya, guys. Sampai ke liang lahat. Cari ilmu itu harus terus dilakoni, nggak boleh berhenti. Kalau berhenti ya namanya putus asa, nggak punya harapan, nggak bakalan ada perubahan ya. Gitu loh, guys. Semua ini kan ada aturannya, aturan mainnya seperti apa, tekniknya seperti apa, cara pengerjaannya pun seperti apa, kita harus tahu. Nah, kita kadang-kadang suka baca buku, tapi kan mereka yang melihat memandang saya itu kan
katanya orang bodoh, masih belajar. Justru orang yang membaca buku itu orang yang bakal sukses, orang yang bakal menguasai. Karena apa? Manusia juga kan ada lupanya. Kita baca-baca buku itu kan bukan berarti kita itu belum tahu, tapi kita itu sedang mempelajari ya, hukum-hukumnya seperti apa, toleransinya misalkan seperti apa, misalkan untuk pressure bahan bakar ya di Toyota Vios misalkan harus berapa. Nah, kita buka-buka kembali, kita harus tahu. Jangan asal tahu, jangan asal tebak, itu kan nggak bisa. Harus sesuai dengan spesifikasinya. Ganti busi harus sesuai dengan spesifikasinya, karena busi juga sangat berpengaruh. Jadi jangan asal pasang busi, mentang-mentang dratnya sama, kuncinya sama. Nah itu ya, jadi nggak bisa PNP ya. Tetap ada aturan, ada kodenya tersendiri, ada seri plat numbernya juga, ya kan. Nggak boleh asal-asalan, ya guys ya. Oke, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan di hari ini. Minal aidin wal faidin. Saya mohon maaf apabila ada kata salah. Kita sama-sama belajar, kita cari solusi, kita cari ilmu. Itu nggak ada ruang batasnya ya, nggak ada ya. Nggak ada ruang batasnya. Ayo kita belajar sama-sama, semangat untuk membangun negeri ini, bangsa ini, untuk menciptakan generasi-generasi kita itu lebih berharga, lebih bermartabat. Gitu guys ya. Jangan biarkan negara Indonesia ini tertinggal kembali ya. Itu guys. Salam NKRI. Saya Andika Motor. Semoga bermanfaat. Tetap dipancarluaskan dari Desa Sinangayu, Kecamatan Seketi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.